Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama kami dari tim vlog trip religius. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini vlog trip religius kita kali ini ditemani oleh ayah saya dan pakde saya dan juga teman-teman dari tim vlog trip religius. Nah, sekarang kita ini sudah berada di Desa Ngawen, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik ya. Nah, di sini kita sudah berada di makam seorang leluhur Desa Ngawen ini yang bernama Mbah Sinari. Nah, di sini juga masih banyak makam-makamnya juga ya. Masih terdapat banyak makam-makam selain makam Mbah Sinari. Entah itu santrinya atau gimana kita belum tahu. Nanti kita akan tanya-tanya terlebih dulu kepada juru kunci di Mbah Sinari ini. Mari ikuti vlog trip religius kami di Mbah Sinari ini di Desa Ngawen ya. Mari ikuti, kita akan menuju ke juru kunci terlebih dahulu. Kita akan tanya-tanya di sana ya. Ya, sekarang ini kita sudah berada di area pemakaman Mbah Sinari. Nah, ini merupakan makam dari Mbah Sinari di dalam sana. Nah, kita akan bertemu juru kunci terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Nah, sekarang kita sudah bersama juru kunci dari makam Mbah Sinari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Wasian. Ya, dengan Bapak Wasian. Nah, jadi nanti kita akan bertanya-tanya. Bapak Wasian nanti akan menjelaskan apa aja yang ada di Mbah Sinari ini atau sejarahnya mungkin dari makam Mbah Sinari ini. Ceritanya begini, dulu ketemunya makam Mbah Sinari itu waktu Mbah Kanjeng Sepuh berpuasa. Mbah Kanjeng Sepuh ke-8 Suyor Binirat berpuasa. Dalam waktu berpuasa, dalam waktu suatu saat hari Jumat, nah, Mbah Kanjeng Sepuh ke masjid Jumatan. Di mimbar di belakang Paimaman itu ada orang duduk di situ. Nah, setelah gitu, ada orang dibiarin. Cuma lagi kok orang itu ada. Terus ya cuma lagi berangkatnya agak di pagi. Orang itu kok masih ada. Sampai dia jam berapa orang itu kok ada gitu. Setelah itu pulangnya ya Mbah Kanjeng Sepuh kalah duluan, makanya sudah pulang orang masih di situ. Jadi orang itu sepertinya Mbah Kanjeng Sepuh itu datangnya nggak tahu, pulangnya nggak tahu. Terus akhirnya Mbah Kanjeng Sepuh mutus putrane. Setelah mutus putrane, ikutin saya orang itu orang kemana kok saya kalah duluan gitu. Terus akhirnya ditutno kali putrane sret. Ternyata orang tadi masuk ke Grunggul, apa bahasa Grumbel ya, barongan gitulah. Nah, selang beberapa hari Mbah Kanjeng Sepuh kesini, barongan tadi ku ditebangin. Setelah dibabati ditebangin, ternyata di dalam barongan itu ada tombak. Nah, setelah ada tombak itu dimakamkan sama Mbah Kanjeng Sepuh.
Sedayu Surya Diningrat belat. Nah, sudah ada dikasih maesan. Setelah itu orang tadi kan sudah nggak muncul lagi di masjid. Nah, itu nama Mbah Senari ini yang ngasih nama ya insya Allah Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu Surya Diningrat. Nah, apa tujuannya yang nggak tahu. Setelah itu mungkin insya Allah setelah Mbah Kanjeng Sepuh mengetahui ada juru kunci, jadi mulai itu besar kunci. Ternyata Mbah Kanjeng Sepuh mengetahui kan sekitar tahun 1850-an lah. Nah, setelah itu di sini ada makam. Ternyata di sebelah timur makam tadi itu ada makam tua. Kok tahu makam tua? Dilihat tadi dari batu nisan. Batu nisannya kan ada tulisan Arab kaligrafi. Nah, tapi sudah nggak kelihatan, nggak bisa dibaca. Cuma ada yang bilang ini makam ini termasuk pertama dari Timur Tengah. Itu sudah nggak ada sejarah, cuma dilihat dari itu. Nah, ternyata setelah itu saya ya ikut itu ceritanya. Semua orang cerita seperti ini, insya Allah bisa menerima. Kalau yang mistis-mistis ya terserah kamu masing-masing. Kalau ingin melihat makamnya lebih tua, ya mari saya tunjukkan. Ya gitu aja ceritanya. Setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Juru Kunci tadi, setelah menceritakan bagaimana awalnya Mbah Senari ditemukan. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam makamnya Mbah Senari di dalam sana. Mari. Ya, monggo. Monggo terserah sama dari yang masih banyak yang berziarah ya, masih banyak orang datang ke sini untuk berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih banyak ya di Mas Senari. Dari berbagai seluruh daerah ya. Katanya sih dari Jawa Barat juga datang ke sini, dari Jawa Tengah, dari Jakarta bahkan itu datang ke sini berdoa di makam Mas Senari ini. Ngomong. Ya pemirsa, sekarang kita akan keliling-keliling komplek pemakaman di Mas Senari ini. Katanya tadi, kata juru kuncinya tadi ada makam yang lebih tua atau makam yang tua yang ada tulisan kaligrafinya ya. Nanti kita akan telusuri, kita akan lihat-lihat dan berziarah dan berdoa juga di sana ya. Mari ikuti vlog trip religius kami. Sekarang kita akan menuju ke makam yang tua tadi ya, yang ada tulisan kaligrafinya tadi. Nah, kita akan lihat di sana di sebelah timur makam Mbah Senari ya, di sana. Nah, di sini masih sangat sejuk sekali ya, karena masih banyak pohon-pohon ya, masih ada pohon bambu dan juga pohon apa ini, pohon imbo juga ya. Jadi di sini sangat sejuk sekali dan tempatnya juga terawat. Ini juga masih banyak makam-makam. Ini makam orang-orang terdahulu. inilah sebelah timur makam Mbah Senari ada makam tua. Makam tua di sini Pak. Ya. Oh, berarti banyak ini Pak. Ya. Nggak cuma satu berarti Pak. Ya.
Cuma yang kena dianalisa mungkin ada 3, dilihat dari faktor maesan. Coba kita lihat ya. Kita lihat-lihat dulu. Ya. Ini dilihat maesan ini. Ini kisaran tahun berapa nih, Pak? Ya, anak-anak dari sekolah arkeologi apa ya, itu bilang sebelum ada kerajaan Demak makam itu sudah ada. Jadi sebelum kerajaan Demak ini sudah ada di sini, sudah ada makam ini, Pak ya. Kami berkata situ ya. Kiranya ini dilihat dari tulisan ini kan Arab kaligrafi. Nah ini dilihat dari ini makam tua. Ini tulisan kaligrafi nih, Pak. Kali Arab kaligrafi. Kami lihat dari jauh lah. Kami terang no. Pego. Enggak pego. Arab kaligrafi ini pego lah. Wawo biasa gampang. Ini kan Arab kaligrafi. Ada lagi satu lagi sini. Lagi satu ini, Pak. Berarti untuk nama atau julukannya siapa itu nggak tahu, Pak? Atau Sejarah enggak ada. Cuma ada orang musyawer ke sini katanya bisa baca. Diraba cara membaca sudah dibaca enggak kelihatan ya. Diraba ya bilang saya yang ingat itu 2 mungkin. Yang pertama Habib Toha, yang kedua Habib Yasin, yang ini ku lupa loh. Ya mungkin di sebagian ini semua mungkin seperti ini, cuma kemakan tahun zaman jadinya seperti itu. Bisa lihat nih Arabnya ini. Kasih air lah ya. Ya, jadi pemirsa ini ada tulisan kaligrafinya ya, kaligrafi Arab di sini. Entah apa tulisannya. Ini karena sudah terkikis oleh zaman, jadinya tulisan kaligrafi Arabnya ini sudah tidak kelihatan ya. Sudah tidak ketara, wis gak ketara basa Jawa. Niki wis ilang coron. Kalau ini orang-orang yang pintar-pintar mengerti makam ini kebanyakan ya seperti itu Lamanya gimana? lamanya gimana ya menurut ahli apa Spiritual. itu spiritual lama ini, bahkan kerajaan Majapahit belum ada besar makam ini sudah ada. Islam kesini kan Majapahit belum besar ya, belum. Cuma Islam kan nggak langsung sebesar langsung jedel kan. Islam datang dari Timur Tengah kan berapa kali pulang lagi, ada lagi berkali. Berarti ada kemungkinan juga di sini tuh masih dari Timur Tengah semua ya, Pak? Mungkin ya, sebagian yang nggak ada mungkin lah. Ya juga dari maesan tadi lah. Dari nama Ya, ya. seperti ini. Ya. Di sebelah barat
sebelah barat ada makam yang apa ya, tua tapi sepertinya untuk maesane sama semua kejawen. Lihat juga dong. Mungkin boleh kita lihat. Ya, di sini kan ya, nanti. Kita lihat sangat dulu. Nah, Ya, di kita akan sini makam tua-tua, hampir hanya apalagi setelah Mbak Kanjeng Sepuh Suryo Diningrat seperti ini. Ini mana? Bapak Sumo Diwiryo, ya, termasuk kan wafatnya 1943. Sebelum merdeka ini Pak. Ya, berarti kan ini mungkin di bawah Mbak Kanjeng Sepuh Suryo Diningrat. Nah, seperti ini kan mungkin keturunan bisa iki Eyang. Iki Eyang Sutowiryo. Ini sebenarnya keturunannya masih ada ini. Cuma akhir-akhir ini nggak kesini. Cuma Oh, di desa ini masih ada turunnya ini. ya ada. Seperti ini sudah dibangun kan zaman sudah sekitar tahun 70-an kan sudah ada semen di ini kan sudah ada. Nah, masih ada keluarganya. Cuma kan salah nggak berapa ke sini, cuma ada satu orang lah yang dia tahu kalau ini masih baik. Ini kan termasuk di bawah Mbak Suryo Diningrat, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Pokoknya masih kerabat. Ya. Nah, kerabat kan Sepuh Suryo Diningrat. Begini, ini macam-macam. Makam ini kan termasuk makam tua dari segi apa tulisannya juga. tulisannya juga. Duluan yang ini apa? Dulu kan Masih dulu ini ya Pak. Kita nggak ada namanya, mungkin dulu ada. Seperti kan mungkin ada, cuma kan Versi zaman. iya. Nah, seperti ini. Eh. Nah, seperti ini masuk tua. Ini masukkan anak-anak pos, masukkan anak-anak pos, karena anak-anak pos puter. Nah, itu suka nyapu di sini tuh, suka rela. Ya dari desa sini ada. Pak? Dari desa sini. Kan? Iya, suka ada gede. Lihat sini saja Pak. Lihat Ini pohon kemuning. Ini saya sedikit ya. Ya. Ini bagian makam yang namanya kebanyakan sementara ini kebanyakan itu orang anak keturunan dari Mbak Kamarudin, Mbak Onggo Yudo. Ini Pak. Ya, nah, bagian ini lagi ya. Di sini Mbak Onggo Yudo ada dua ini. Ya, yang itu. Tapi kebanyakan saya selama jadi juru di sini kebanyakan kamu banyak yang ini. Mbak Onggo Yudo terkenal karamane kesaktian. Ya. Walinya Gus Jawa kan berbagai macam. Ada yang dari hartanya, ada yang dari ilmunya, ada yang dari kanuraganya, macam-macam.
Ini menuju ke makam yang di barat ya Pak. Ya, menuju makam yang ceritanya nggak tahu, tapi dilihat dari makamnya seperti makam kejawen zaman kekanjengan. Nah, ini makamnya. Ini merupakan makam, kata Bapak Juru Kunci tadi, makam kekanjengan ya. Makam bentuknya makam kejawen. Untuk makam kejawen. Yang di timur kan dari timur tengah. Ini kan mungkin kejawen. Dia dari apa kejawennya? Dari Maesani, dari segi kejawen. Teman lihat. Tapi untuk nama atau Oh enggak. Tapi ini dia dari mistiknya mungkin ada, cuma bahasa mistis kan enggak bisa disimpulkan sama. Versinya beda. Nah, dilihat dari baju nisane. Nah, itu orang dulu buat ukir-ukiran kan pasti ada maksud, gak sekedar membuat aja enggak. Di sebelah timur ini nggak tahu, tapi pagar wis iku ratusan tahun nggak berubah. dari dulu itu pagar? Iya, selama ada juru kunci wis ada pagar. Ini nggak ada lasnya, nggak ada. Nah, ini masih ada keturunan ini, biar keturunannya moco, biar nggak apa-apa kan, saya nunggu keturunan ini kan jauh, cuma keturunannya saya bisa. Ini nama makam keluarga Raden Panji Jayadipura. Wafatnya sekitar 1943. Kalau dilihat dari namanya ini Raden, ini masih Turunan kerajaan ya? Kanjeng. Kekanjengan. Mungkin Raden ini mungkin anaknya Mbak Kanjeng Sepuh juga Diningrat, mungkin juga bisa. Ini masih ada keturunan Kanjeng Sepuh Surah Diningrat itu tadi Pak. Jadi di sini itu Mbak Kanjeng Sepuh Surya Diningrat itu mungkin loh, bisa mau sampean klarifikasi nang kono ya. Mbak Surya Diningrat itu sampean takono, Mbak Surya Diningrat iki utusan apa keturunan? Mbak Kanjeng Sepuh Sedayu Surya Diningrat sudah utusan dari Solo, keturunan nih Joko Tingkir. Zaman wis modern kan, 1800 berapa 50 kan sudah modern kan. Nah, ini bahkan Sepuh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu mungkin keturunan bisa. Tak anu mana? Sampai ke anu mana? Di lurah. Dan ini enten malih makam yang pernah dikelilingi spring. Lama sekali. Nih. Ini makam sangat unik ya. Katanya tadi makam yang dulunya dikelilingi pohon bambu ya, atau pring. Nah, ini di sebelah baratnya makam Mbak Sinari ya. Mari kita lihat. Ini dulu ini. Makam ini dikelilingi pring. Sampai gini. Nah, dikelilingi pring, ya ratusan tahun lah. Terus akhirnya pring dibersihkan, terus dikasih pupuk. Tujuan dikasih pupuk biar ini enggak rusak. Ya, terus ini ada yang bilang ini bupati, pernah dibaca, ini bupati, ini 5 bupati loh, kita pokoknya ini baca ini bupati. Sementara dari dilihat dari Maesane, nah
biasa, yang seperti bukan orang biasa. Kalau yang ini ya ganteng lah, terserah yang namanya siapa, cuma ini dari mistisnya mungkin sama-sama ada. Mungkin ini gurunya, mungkin ini bupatinya. Kalau dibilang ini, kalau dilihat dari mistisnya loh, HIP, ini bupati, ini penasehat kiai, ulama, tadi iki umarok, iki ulama. Ini masih tulisannya Jawa, Pak. Teman masih Tulisannya Jawa ini. Jawa masih ada, cuma Aksara Jawa. aksara Jawa. Tulisan aksara Jawa. Dan sudah terkikis zaman juga, jadi sudah tidak kelihatan tulisannya. Tapi ini katanya tadi tulisannya Bupati ya, Bupati. Ini bupati, ini namanya, ini limo. Angka ya. Iya, jadi mungkin bupati kelima, entah bupati apa yang nggak ngerti. Sejarah sudah nggak ada. Kalau dilihat dari mistis, ya terserahlah. Mistis pasti ada. Ratusan tahun masih berdiri. Nah, pasti ada yang jaga. Allah kan yang jaga. Jangan sampai punah. Biar rakyat, umat tahu dulu Islam itu ada perjuangan lah. Sekarang itu Islam sudah enak, anak-anak Islam, kiai-kiai Islam sekarang sudah enak. Ya, cuma nggak enak tetap kudu nyebar agama Islam saiki sulit itu apa? Bukan melawan agama lain ke Islam. Sekarang ku sing kiai-kiai sekarang itu melawan hawa nafsu. Jadi kiai sekarang dakwah ku bukan perang musuh agama lain sama Islam, enggak. Sekarang ku orang Islam sendiri itu loh. Toto. Makanya Kanjeng Nabi kan bilang setelah ada perang besar, Kanjeng Nabi kalah, masih ada lagi perang nanti, perang melawan hawa nafsu. Hanya lebih besar lagi. Ya itu lebih besar lagi melawan hawa nafsu. Nah, itu ceritanya. Jadi waktu Mbah Senari ditemukan Mbakanya Sepo, sebelum ditemukan di sini sudah ada makam. Cuma mungkin Mbah Senari iki atau Mbakanya Sepo melalui nama masjid, mungkin di sini ada makam, tolong rawatno. Isaro ini bahasa Tumbakmu kan isaro. Kan kebanyakan sih wali-wali Gusti kan gak sudun asli ini makam di sarono nanggone lain banyak. Jadi mungkin ada hubungan urusan dunia, urusan akhirat bisa ada di sini. Baru kayak urusan dunia seperti bupati, presiden, sebagainya kan urusan dunia. Urusan akhirat ya ulama-ulama. Mungkin ada lagi ya, Pak. Ya sebentar ya. Di sini di makam Mbah Senari itu selama itu tidak terlepas dari pohon cendana. Satu ditebang, satu hilang pasti ada. Tumbuh lagi. Iya, cendana. Di sini makam Mbah Senari itu pohon cendana itu ada. Pohon cendana kan jarang, angel. Di makam-makam itu kan nggak ada cendana. Cendana di sini ada sekitar 3 pohon. Dulu ya ada besar, cuma ya nggak tahu lah, entah mati dengan sendirinya, entah pokoknya tumbuh satu tumbuh lagi gitulah.
adalah di segi dari apa ya, keanehan kan. Ini cendana, itu cendana. Kalau cendana kan yang gak ada ya nandur, ya gak ada buah, entah yang ini apa gak ngerti. Jadi Mbak Senari tidak terlepas selama ini dari pohon cendana. Tidak, dulu juga ada. Dono. Sudah Pak. Ya sudah. Ya mungkin itu tadi ya vlog trip religius dari kami itu. Nah, setelah kita berkeliling-keliling atau melihat-lihat komplek pemakaman di Mas Senari ini ya. Nah, mungkin itu saja dari kami, dari tim vlog trip religius. Nah, bersama Bapak Juru Kunci tadi, Bapak Wasian ya. Dari tadi sudah keliling-keliling pemakaman di komplek Mbah Senari ini ya, ditemani oleh Juru Kunci yang dengan Bapak Mbah Wasian tadi. Terakhir pula vlog trip religius dari kami. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wasian selaku Juru Kunci Mbah Senari. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.